Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan saya Ratih Dewi Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Tambun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Saat ini sedang melakukan uji kinerja. Mohon masukan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa, semangat. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Habar, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Khabir, ya Hafid, ya Muhid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Ahad, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mukti, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mukni,
ya Mani ya Don, ya Nabi ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Waris, ya Rasidu ya Sobur. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, tolong berdiri. Untuk Naila silakan maju ke depan. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Coba anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya dengan sehat. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin? Ayo, kita membahas tentang apa? Belajar tentang apa? Indahnya saling menghormati. Nah, indahnya saling menghormati. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang beragam suku, bangsa, agama yang berbeda ya. Kita harus bertoleransi. Untuk bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah materi tentang zakat. Oke, silakan dibuka bukunya. Bukunya dikeluarkan. Materi tentang zakat. Nah, di sini berarti ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna zakat dan ketentuannya dengan benar. Nah, terdapat beberapa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau indikatornya, yaitu yang pertama, laporan menunjukkan bahwa peserta didik mampu menjelaskan makna zakat serta menyebutkan hukum zakat. Terus kemudian laporan menunjukkan peserta didik mampu menyebutkan 8 mustahik, yaitu 8 golongan menerima zakat. Terus yang ketiga, laporan menunjukkan peserta didik mampu merumuskan solusi berbasis zakat yang realistis untuk membantu kelompok mustahik di lingkungan sekitar kita. Anak-anak masih semangat atau tidak? Masih. Yo, fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Jadi yang pertama, zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa yaitu adalah bersih dan suci, tumbuh dan berkembang. Dan secara istilah, zakat didefinisikan sebagai pemberian sebagian harta tertentu pada waktu tertentu yang diwajibkan bagi semua muslim sesuai dengan kriterianya. Nah, zakat ada berapa? Ada 2 ya. Nah, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu paling kalian sudah mendengar ya. Setiap kali kita bulan Ramadan pasti seluruh umat Islam membayar zakat fitrah. Nah, kita akan membahas dulu zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat wajib yang dikeluarkan oleh muslim yang mampu. Ya, setahun sekali ya. Pada kapan waktu mengeluarkannya? Selama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, next. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu kita harus beragama Islam dan kita hidup pada selama kita
Ramadan. Berarti kalau ada orang yang meninggal sebelum Ramadan, apakah wajib membayar zakat? Tidak. Ya, jadi yang wajib membayar zakat adalah ketika orang tersebut itu hidup di bulan Ramadan dan mampu bisa membayarnya. Next. Oke, ketentuan membayar zakat fitrah. Nah, yang kedua, zakat fitrah itu berupa apa? Pembayarannya apa wujudnya? Makanan pokok, bisa beras atau jagung atau gandum sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau beras biasanya berapa kilo anak-anak? 2,5. Ya, 2,5 atau bisa dibayarkan 3 kilo ya supaya nanti sah ya. Atau zakat harta ya. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan dari harta kekayaan seorang muslim yang mencapai batas atau nisab dan haul. Nisab itu apa? Nisab jumlah batasan kepemilikan seseorang muslim selama 1 tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, harta kekayaan selama 1 tahun dan itu sesuai dengan nisabnya, jumlah batasannya, maka orang tersebut akan wajib mengeluarkan zakat. Contohnya apa? Misalnya ada apa ya? Kamu peternak kambing ya. Nah, kamu peternak kambing, terus kambing kamu itu jumlahnya lebih dari batasan ya. Kan nisabnya kambing berapa? 40 ya. Berarti kamu wajib membayar zakat, yaitu 1 kambing yang dibayarkan 1 kambing. Terus kemudian ketentuan membayar zakat mal. 1, beragama Islam. Nah, ini firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Sesungguhnya zakat itu hanyalah fakir, miskin, para amil, terus orang-orang yang mu'alaf, terus kemudian apa? Memerdekakan atau hamba sahaya. Terus apa lagi? Orang yang berhutang, terus iya, yang membela atau berjuang di jalan Allah. Terus apa lagi? Yang dalam perjalanan. Nah, itu sudah disebutkan, berarti sudah ada di dalam Al-Qur'an. Pengertiannya seperti ini anak-anak ya. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan dia juga tidak memiliki penghasilan. Kalau miskin, dia punya tempat tinggal dan punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang ketiga, amil adalah panitia zakat. Nah, mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yo, semangat. Terus kemudian ada rikob atau budak hamba sahaya. Terus gorim orang yang berhutang atau terlilit hutang. Ini berarti menyediakan gambar ya. Ada 3 gambar. Kira-kira gambar pertama itu menggambarkan apa? Orang yang sedang membayar zakat, memberi ya, menyalurkan. Orang yang menyalurkan zakat kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Terus yang ke apa itu yang bawah? Itu lansia ya. Seperti apa? Memberikan apa? Sumbangan makanan pokok ya. Nah, terus kemudian yang ini kondisinya seperti apa? Atau anak yang sedang susah ya, pengemis, tidak punya tempat tinggal. Nah, anak-anak tolong dilihat ini terkait dengan gambar tersebut. Jika dihubungkan dengan materi zakat ya Cah, kita akan berbicara tentang mustahik zakat ya. Jadi bagaimana zakat itu dapat membantu meringankan kesenjangan sosial atau kemiskinan. Bagaimana kita bisa membantu mereka di sekitar kita yang keadaannya lebih buruk daripada kita, itu secara adil dan terstruktur. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus, kalau mau membantu seseorang, kita harus bisa mengetahui mereka itu butuh apa, ya toh? Ya kan? Ya. Kalau kamu mau membantu, kamu harus bisa tahu mereka itu butuh apa, ya. Nah, untuk itu Bu Ratih di sini akan membagikan lembar kerja kelompok. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Di sini ada beberapa gambar, 1, 2, 3, 4. Ada gambar ini, silahkan dianalisis dengan temanmu. Ini tergolong mustahik apa? Kalau sudah ketemu mustahik apa, terus berarti kalau misalnya orang
apa fakir. Terus kita cara penyalurannya, bentuk penyalurannya zakat itu seperti apa? Dalam wujud apa bentuknya? Jadi tolong dikerjakan. Paham? Ada yang tidak jelas? Sudah jelas ya tugasnya? Oke, berarti bagikan. Ini satu persatu ya. Nah, kalau sudah jelas anak-anak, silahkan berdiskusi dengan temannya, berkumpul. Kemudian nanti waktunya adalah 15 menit dari sekarang. Ada yang sulit? Nah, ini kira-kira gambar apa? Orang yang sedang berhutang atau terlilit hutang. Kira-kira berarti apa? Hutang itu goreng. Ya, berarti bentuknya apa? Kita memberi apa? Silakan ditulis. Ada yang ditanyakan? Apa? Oh, ini. Ini kira-kira termasuk mustahik apa? Kalau ini jelas ya. Ini mustahik apa? Miskin. Ya, betul sekali. Berarti kalau miskin itu kita membantunya dengan bagaimana? Boleh? Ya, silakan ditulis. Nah, ya boleh ditambahi ya jawabannya. Kelompok 1. Niken ya. Siva, Fiona, Iwan, Febri. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke. Masih semangat atau tidak? Masih. Yo, tepuk jempol. Jempol kiri, dua jempol. Hebat. Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke. Yo, siap untuk presentasi? Siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Siap. Yo, silakan maju dari kelompok 1. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken. Saya akan membacakan Hasil hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar nomor 1, kelompok mustahik. Garing, bentuk penyaluran zakat diberikan untuk melunasi hutang yang bersifat tidak untuk maksiat dan mendesak. Gambar kedua, Fisabilillah, pemberian beasiswa bantuan untuk pembangunan madrasah. Gambar nomor 3, Ibnu Sabil, bantuan biaya untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Gambar keempat, fakir, bantuan tunai langsung, bantuan sembako, biaya pengobatan. Nah, anak-anak ada yang ditanyakan? Ada yang mau menambahkan? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil Diskusi 1. atau gaya hidup mewah. 2. Miskin. Keras ya? Pemberian bibit ternak produktif, kambing, ayam untuk dipelihara. 3. Fakir. Pemberian modal bukan pinjaman untuk membuka usaha warung kecil. 4. Miskin. Pelatihan keterampilan
Ngejahit, membuka kue, bengkel dengan penyediaan alat kerja dasar. Ya. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika, saya dari kelompok 3 dan saya akan membaca diskusi dari kelompok saya. Gambar 1. Warim bentuk penyaluran. Zakat diberikan untuk melunasi utang yang bersifat tidak untuk maksiat. 2. Miskin, biaya pengobatan. Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. 3. Fakir, sentuhan iuran lansia yang tidak mampu bekerja. 4. Miskin, pemberian modal bukan pinjaman untuk membuka usaha jualan keliling. Ya, ada tanggapan? Ada yang mau menanyakan sesuatu? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Nah, luar biasa ya anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kegiatan kalian diskusi itu sangatlah bagus ya, berjalan sangat dinamis ya. Kalian semuanya aktif dalam diskusi. Saya sangat senang sekali. Dan itu menunjukkan pemahaman kalian tentang konsep zakat dan juga 8 golongan mustahik zakat dan juga apa? Cara menyalurkan zakat. Ya. Terus kemudian anak-anak, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini itu dengan zakat itu bisa menjawab pertanyaan kita yang di awal ya. Bagaimana zakat dapat membantu kesenjangan sosial? Bisa ya. Jadi zakat itu bisa membantu kesenjangan sosial atau kemiskinan. Karena dengan berzakat kita meringankan beban orang lain. Selanjutnya juga jika kita itu berzakat itu dengan keikhlasan, insya Allah nanti bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan selanjutnya, Bu Rate di sini ada lembar tes tulis. Nah, nanti silahkan ini dikerjakan secara mandiri. Oke. Iya, enggak apa-apa. Nah, silakan dikerjakan selama 10 menit. Kalau sudah nanti sama Bu Rate akan diambil ya. Dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah berarti ambil ya lembarannya. Yo, silakan dikumpulkan. Ya. Adalah kuis. Bu Rate punya kuis. Nanti satu persatu maju ke depan mulai dari kelompok 1. Persiapan? Siap? Oke, siap. Yuk, silakan siapa yang mau maju ke depan dari kelompok 1? Sudah siap. Oke. Kita mulai. Nah, silakan memilih satu kotak yang ingin dijawab. Oke. Nah, silakan jawabannya. Betul, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Nomor berapa? 9. Oke. Nah, apa jawabannya? Kita lihat. Oh iya, betul sekali. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan. Nah, kelompok 3. Zidan. Siap. Nomor berapa Zidan? Nomor 7. Oke. Yang mana ya? Silakan dijawab. Surat apa? Diklik. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
berkepingan berpotong layang mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kita dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, mulai dari kita tahu bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Terus kemudian zakat itu adalah pilar utama bagi agama Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu spiritual dan sosial. Anak-anak, jenis zakat ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama yaitu zakat apa? Fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat fitrah itu bentuknya kita mengeluarkannya berupa makanan pokok, bisa beras, gandum, jagung, sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, terus berikutnya ada 8 mustahik tadi di dalam surat apa? At-Taubah ayat 60. Itu sudah jelas di situ ya. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf. Terus ya semuanya ya yang menjawab ya. Nah, terus kemudian hikmahnya zakat apa? Yo, hikmahnya zakat bagi muzaki itu bisa apa? Membersihkan jiwa dan harta, juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, bagi mustahik bagaimana? Ketika mendapatkan zakat berarti bagaimana? Meringankan beban mereka, sehingga dalam hal ini zakat itu bisa membantu kesenjangan sosial. Terus kemudian yang ketiga, bagi masyarakat ya, manfaatnya zakat, hikmahnya zakat bagi masyarakat apa? Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera ya, karena dengan berbagi kita bisa membuat masyarakat itu bersatu ya. Jadi umat Islam penuh dengan perdamaian, tidak bermusuhan. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira kegiatan mana yang paling kalian sukai? Berdiskusi, kuis ya. Kalau kegiatan kelompok tidak ada yang suka ya, karena berkolaborasi atau bertukar pikiran dengan kelompok lain ya. Terus kemudian setelah pembelajaran hari ini, langkah nyata apa yang kita ambil untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan berzakat dalam kehidupan kita? Langkah awal apa? Dengan menyisihkan uang ya. Jadi kita latihan ya. Sebelum kita nantinya sudah besar terus membayar zakat, kalau supaya nanti menjadi kebiasaan, jadi kita harus latihan dulu, dimulai dari masih kecil ya, dari SD, untuk menyisihkan harta kita. Ya, untuk dibayarkan infak atau bisa untuk bersedekah. Nah, oke anak-anak. Pesan moral pada pembelajaran hari ini yaitu adalah zakat menumbuhkan rasa persaudaraan, mempererat tali silaturahmi dan solidaritas sesama umat Islam. Oke, sebelum saya tutup anak-anak, jangan lupa pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi tentang infak dan ketentuannya ya. Tolong dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya, pertemuan selanjutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.